أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناكم خلائف بالأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف بالأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون Seman biarin suaranya jadi 4. Faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi faman adlamu mimman iftara ala Allahi
kadiban au kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihul mujrimun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala idzan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Para bapak sabar ibu jamaah pengawasan yang kula hormati, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan. Kata-kata niki rasanya terdengar sangat ringan karena sudah sering kalinya kita mendengar. Namun kalau kita mau merenungkan, memikirkan, Masya Allah, sehat, sempat, itu anugerah yang amat besar. Coba jenengan ngidil nang Siti Hajar, RSUD Delta Surya, berapa ratus pasien yang berbagai macam penderitaan, sudah berapa ratus ribu juta yang harus dikeluarkan demi pulihnya kesehatannya kembali. Namun sayang, kadang-kadang di saat dalam keadaan sehat manusia kurang mengerti kegunaannya. Berulang-ulang kali kalau jelaskan bahwa pada dasarnya apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanya sementara. Satu saat akan kembali kepada sang pemberi. Saya jadi ingat ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita, seorang ibu yang kehilangan salah satu keluarganya. Adapun ceritanya ini macam-macam, Pak. Ada yang menerangkan yang meninggal adalah suaminya, tulang punggung di rumahnya. Ada lagi yang mengatakan anak satu-satunya, dua anak sitok mati kabeh.
Anak sitok mati kabeh. Mati separuh tambah payah, Pak. Lho nggih. Namun ada yang mengatakan salah satu dari keluarganya, namanya keluarga kehilangan satu keluarganya, merasa terpukul. Karena merasa kehilangan, dia merasa susah, nangis. Tidak hanya sewaktu jenazah di rumah, sampai sudah diantar ke makam, ditututi, sik tetap nangis di ndukure kuburane. Bayangkan, apalagi niku suaminya atau seorang laki-laki istrinya, istri satu-satunya, suami satu-satunya. Bayangkan, nangis terus, teriak-teriak, tanpa disadari didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah membisikkan kalimat yang halus, ya fulanah, fulanah, bu, dik, bi, mbak, entah apalah namanya fulanah itu wedok pokoknya. Isbiri wal tahtasibi, sabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Inna lillahi ma'akhoda wa ma'akta wa kulun indahu bi ajalin musamma. Mbak, bu, dik, sabaro, berharaplah pahala dari Allah. Karena musibah yang menimpa seseorang, mungkin di balik itu ada kebaikan, ada hikmah. Karena semuanya itu yang memberikan Allah, sekaligus yang mengambilnya kembali adalah Allah. Kita lahir tidak punya apa-apa, diberikan ini, titipan mawon, Pak. Wakulun, ini yang harus diingat. Dan masing-masing manusia bi ajalin musamma, sudah ada batasnya, batas yang ditentukan. Lho ini nak peringatan sing bagus sih. Medine melek motone matur kasih karo sing ngelingno. Bukan matanya yang dibuka, tapi mulutnya. Iya ingkani, innaka la tusibu ma'usibu. Pergi dariku. Enak sampean gak ngalami kaya aku. Durung karo antuk ana ngalami sak sabar. Nabi pulang, Pak. Ternyata ada sepasang mata yang memperhatikan. Lalu didekati. Dibilangi apa, Bu, oleh Nabi? Terkejut, Pak. Apa? Nabi sadar, Pak. Astagfirullah, dosa apa yang sudah aku perbuat? Kenapa saya berani membentak Nabi? Langsung ngadep marah teng omahe Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, atubu ilallah wa Rasul. Kanjeng Nabi, ngapunten nggih, kula tobat dumateng Allah lan Rasul. Kula wau mboten semerep menawi kala jenengan, nggih pun kula sabar. Dijawab apa wong tebel kaset. Enggak wong tebel sing jawabe kaset. Apa kata Nabi? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu di saat kamu menghadapi melihat kejadian, maaf. Misalkan jenengan nunggui keluarga sakit, sudah diajari, Bu, Pak, Mbak, sama nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dituntut mawon. Ternyata Allah berkehendak lain. Setelah la ilaha illallah, mripate itu tertutup.
Ini namanya sidmatil ula. Apa yang harus kita lakukan? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Hari Sabtu kemarin lusa, adik kula Pak, kula pikir hebat sing wedok nih Pak. Tatat nunggui sing lanang adik kula piyambak sampai pot dipoto kali putranya dikirim nih kula. Po ayah men dibundut kula suwun benjing sedaya keluarga ngriki. Adik kula kang setunggal. Kali mbok kedua, tapi kali mbok pertama ya aduh. Umurnya berapa? 63. Kaya mun kerasa Pak. Hari raya datang ke rumah, sehabis itu datang 2 kali. Minta maaf barangkali ada kesalahan. Kaya mun kerasa. Nah, coba. Itulah kehidupan manusia. Yang harus diingat, sebelum kita lahir kematian sudah ditentukan Pak. Ini yang harus diingat. Walaupun itu bukan harga kufuran, Mbah. Takdir itu bukan harga kufuran, bukan harga mati. Artinya masih bisa berubah. Apa yang bisa merubah takdir? Doa, usaha. Man sarrafu ayu basata alai bi rizqihi wa ayyutila bi asarihi fal yasir rahimahu. Kedua, la yuratul qada illa bidu'a. Sapa sing kepengin dilapangno rezekine, dipanjangno umure, rajin-rajinlah silaturahim. Moro nang keluarga, nang dulur. Kok adikku suwe gak petuk rek tak paranane. Gak usah ngenteni adike moro. Mungkin orang tuanya, anakku kok suwe gak mrene, gak ada kabare tak paranane rek. Itu bisa memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Yang kedua, tidak bisa merubah takdir kecuali hanya dengan berdoa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang sehingga orang itu mau merubah nasibnya sendiri. Usaha. Karena kita tidak tahu loh Pak. Wong salmangsul kalau sampai akan umur kula njenengan sedaya ini umur kontrakan. Kita tidak tahu si kontrak berapa. Abah ikin kepengin njaluk kontrak piro Pak? Zaman njaluk kontrak, ya Allah kalau sampean kontrak tak menten. Jadi Indra Pak. Jadi karena tidak ada satu orang pun yang tahu tentang kematian masing-masing, kita banyak mengingat udkurullaha dzikron katsira. Perbanyaklah ingat kepada Allah yang seringkali disampaikan udkurullaha dzikron katsira. Perbanyaklah zikir. Zikir bahasa Arab. Bahasa tebel eling. Perbanyaklah mengingat Allah. Karena orang itu kalau banyak mengingat, insya Allah banyak hati-hati ini. Adik lengah, ceroboh, bahaya Pak ini. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, itulah sekilas mukadimah
mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita perhatikan ayat 14. Ayat 14 berkaitan dengan ayat 13 ya. Ayat 13 Allah menerangkan, sungguh aku telah menghancurkan beberapa kelompok. Nah Bapak, kurun masa, generasi, sudah banyak generasi-generasi yang aku hancurkan sebelum mereka, ketika mereka berbuat zalim. Salah satu bentuk kezaliman mereka ketika datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan, mereka tidak mau beriman. Demikianlah kami membalas siksaan atas dosa-dosa mereka. Summa ja'alnakum, tadi Pak, nuli, ngertos nuli ya Pak, banjur kemudian aku jadikan kamu khalaifa fil ard. Khalaifa itu pengganti, khalifah dari Adam terus pun dari Rasulullah mawon Pak. Rasulullah sampai sekarang sudah hampir 1500 tahun. Niku cara dikira rata-rata umur 80-an pirang keturunan Mas. 1447. Niku cara dikira rata-rata per generasi niku 80-an. Pinten? 180 generasi. Coba. Jadi umpama Nabi jelas 100%, sahabat katakanlah 95%, sahabatnya sahabat sampai saat ini. Kalau nyenesa mungkin gak oleh persenan Pak. Gak oleh persenan. Lalu siapa no keturunan ya Pak. Niki bahasa niku Pak. Min ba'dihim, setelah mereka. Apa maksudnya? Linang duro kaifa ta'malun. Niki Pak. Allah menggantikan manusia dari generasi ke generasi untuk mengetahui bagaimana kalian berbuat, beramal, beribadah. Karena yang jelas, waladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menjadikan hidup dan mati manusia untuk diuji. Generasi ini berapa persen, generasi ini berapa persen, terus sampai nanti Pak. Wong dakwah ini mboten gampang Pak. Kanjeng Nabi cerita besok di hari kiamat ada seorang rasul yang tidak mendapatkan seorang umat pun, seorang pun tidak dapat. Ada yang dapat 1 orang, 2 orang. Nuh niku 1000 tahun oleh wong 80. Coba. Di antara nabi-nabi yang paling banyak umatnya Rasulullah sampai Musa. Ketika Rasulullah Mi'raj diperlihatkan pasukan yang besar. Hai Jibril, apakah itu umatku? Oh bukan, itu umatnya Musa. Masya Allah, umatnya Musa itu banyak sekali. Tunggu dulu, nanti lihat. Ada lagi. Itulah Muhammad umatmu. Kira-kira berapa kali lipat? Suatu saat Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat,
bagaimana seandainya kalian umatku itu mencapai sepertiga dari penghuni surga. Masya Allah ya Rasul, kami sangat bangga. Bagaimana kalau umatku menguasai separuh dari penghuni surga? Itu lebih baik lagi ya Allah, ya Rasul. Itulah harapanku. Jadi katakanlah 1 triliun ya penghuni surga, yang berapa anak ada di separuh nih? 500 miliar itu umat Muhammad, yang 500 miliar umatnya nabi-nabi yang 24 nih. Jadi Rasulullah itu termasuk paling besar. Melane kanjeng Nabi kan. Tazawwaju fa ini mukasirum bikumul umama. Segeralah kalian nikah karena aku berharap banyaknya umatku dari kalian. Jadi kanjeng Nabi kan anak umatnya sing ngewake anak ini seneng. Nggih. Nah akeh apa roh umatnya akeh anak iku seneng. Sampeyan putrane pira Mas Gus? Putrane sampean pira? Putrane sampean? Nan? Setuju. 7. Bagus. Umat Nabi teman ini. Nan? Oh nggih nak niku produk niku. Produk niku. Kalau niku 6 tambah loro 8 Pak. Jadi kanjeng Nabi, segeralah kalian nikah, aku berharap banyaknya umatku dari kalian. Nah ini kudu double aja. Ada ngelerek. Wa idza tutla nalikane diwacake alaihim ing atase generasi apa ayatuna ayat-ayat ingsun bayinatin yang jelas. Jadi bahasane wong kulonan pertelo. Napa pertelo niku? Pertelo ini cetha jelas. Bacalah dengan pertelo. Warattilil Qur'ana tartila niku pertelo. Surat napa? Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Apabila ayat-ayatku dibacakan kepada mereka dengan jelas, qala jawab sapa alladzina wong akeh la yarjuna kang ora arep-arep sapa akeh liko ana ketemu ing ingsun. Bikur ikti nekakno sira bikuranin kelawan bacaan ghairi hada liyane iki Quran ambadilhu utawa ganti sira ing Quran. Apabila ayat-ayatku dibacakan, ayat-ayatku yang jelas dibacakan kepada mereka, orang-orang yang tidak ada harapan ketemu denganku. Pernah Nabi ini ngaten, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu, man kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Aisyah kaget, kanjeng Nabi, napa enten tiyang sing seneng kepada Gusti Allah? Artinya mati dipikir ngoten. Wong nak ndang kepengin ndang ketemu Allah kan berarti mati, karena wong kepengin ndang mati. Kabeh wedi mati. Wong kula nak teng Sidoarjo liwat wetan lho, Pak. Nggih, kula nak teng Sidoarjo liwat kiri mriki. Nak mulai liwat kulon. Napa apa? Wedi mati. Wedi mati. Lha asline kan gak ngono sah maksude. Lajeng
Wong sing seneng kepada aku, artinya saya menjanjikan sesuatu yang indah kepada orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah pasti sangat mengharapkan segera menemukan pahala yang aku janjikan. Nah, ini pernah saya ceritakan, ini pengajian pagi pada subuh tengene sikep pada waktu niku. Allah mendatangi orang-orang yang mati syahid. Lalu Allah bertanya, apakah kalian tidak punya keinginan lagi? Mereka sudah merasa terpenuhi kebutuhannya, ya otomatis jawabnya, ya Allah, apalagi yang saya inginkan? Semua kebutuhan kami sudah Engkau cukupi. Lalu apa yang saya inginkan? Allah diam, lalu bertanya lagi, apakah kalian tidak menginginkan lagi tentang sesuatu? Lagi-lagi mereka jawabnya sama, ya Allah, apalagi yang kami inginkan? Kami setiap hari merasa bangga. Wong sing mati syahid iki pakai roh ini didekek teliye manuk ijo nang swarga. Jadi jajak sana, melihat sana. Uripnya bahagia, Pak. Sampai 3 kali berturut-turut. Akhirnya mereka berpikir, rupanya Allah tidak akan berhenti bertanya sebelum kami menjawab. Baik ya Allah, saya punya permintaan. Apa itu? Kalau Allah berkenan, tolong kembalikan rohku kepada jasadku lagi, agar aku bisa berperang lagi dan terbunuh dalam perang. Mulane ini syarat apa? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum rabbuhum. Jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwa orang yang gugur dalam medan perang itu mati. Mereka dihidupkan kembali, diberikan rezeki dan bersenang-senang. Ini enggak dengan surat Yasin nih kok. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa jalani minal mukramin. Ayat pinten ya, Pak? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa jalani minal mukramin wa ma anzalna min ba'dihim min jundin minas sama wa ma kunna munzilin. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa jalani minal mukramin. Ayo balapan goleki. Pinten? Nah, niki Pak. Ini amantu bi rabbikum asmaun qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa jalani minal mukramin. Ini ceritanya Allah mengutus 2 orang utusan untuk menyampaikan tugasnya kepada penduduk desa tidak mau menerima. Didatangkan lagi utusan yang ketiga, justru malah dibunuh Pak yang ketiga. Setelah dibunuh langsung rohnya menghadap Allah. Di sana berharap, ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah senangnya teman-teman sepengajian saya seandainya mereka melihat saya di sini dimuliakan oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Jadi orang yang mati itu merasa senang, kepingin yang ditinggalkan itu melihat. Masya Allah, kok konco-konco kurulak seweneng. Padahal kita tidak mentala Pak. Delok tidak mentala. Nun sewu.
Waktu perang Uhud ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadir. Waktu perang Badar, Anas sedang pergi, tidak tahu kalau terjadi perang Badar. Padahal Pak, semua yang ikut dalam perang Badar dinyatakan ahli surga tanpa dihisab. Dinyatakan ahli surga yang jelas ya. Seusai itu Anas merasa menyesal, ya Rasulullah, saya benar-benar menyesal. Andai kata aku tahu akan terjadi perang, maka aku tidak pergi. Karena artinya tidak pergi, tidak meninggalkan rumah. Karena perang Badar itu terjadi dengan tiba-tiba. Biasanya perang ini berunding di mana, kapan. Jadi persiapan sudah siap semuanya. Perang Badar ibarat jago, pedok jago, cukuruku, piuk. Itu perang Badar. Makanya dinyatakan orang yang ikut dalam perang Badar semuanya dijamin surga. Bahkan kesalahannya diampuni. Semua dosanya diampuni. Akhirnya Anas merasa menyesal, ya Rasulullah, jika nanti Allah masih memberikan kami kesempatan, kami akan ikut perang dan Rasulullah akan tahu bagaimana saya berperang. Singkat cerita, terjadi perang Uhud. Ketika itu Anas bin Nadir masuk ke rombongan sambil makan kurma. Tiba-tiba hidungnya itu cengar-cengir. Ya Rasulullah, kami mencium bau surga. Kami mencium bau surga dari bawah Uhud. Kalau aku mati di mana tempatku? Kamu di surga. Kurma di gua, wis gak mangan kurma. Masuk merangsat musuh. Banyak musuh yang terbunuh. Walaupun akhirnya dia terbunuh juga. Betul mentala Pak. Setelah usai perang Nabi ini sampai sulit. Ini jajah siapa? Luka di badannya Pak tidak kurang dari 80 luka. Luka tusukan, luka bacokan, luka panahan. Untung ada saudara perempuannya namanya Rabi'in binta Nadrin. Ya Rasul, ini saudara saya Anas. Dari mana kamu tahu? Ini ruas tangannya itu ada yang beda dengan yang lain. Sendi. Masya Allah. Makanya wala taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina. Seneng-seneng. Nah, perang mati syahid itu tidak harus perang, Pak. Di tempat tidur bisa. Nah, ini kematian kan, walaupun kamu ada di atas ranjangmu, kalau takdir kematianmu datang, mati tanpa apa-apa. Tertimpa benda berat, sakit perut, cara saniki muntaber, tenggelam, niku sedaya termasuk syahid. Namun dari 5 macam itu syahid yang gugur dalam medan perang yang paling tinggi. Kul katakan Muhammad, mayakunu orano li kedue ingsun an ubadilahu yang tong ganti ingsun ing Quran. Mintil ko inapsi berdasarkan kehendak ingsun saking arahe nafsu ingsun.
Saya ulang, apabila ayat-ayatku dibacakan kepada mereka dengan jelas, orang-orang yang tidak kepingin ketemu denganku, tidak senang ketemu denganku, mereka berkata, tolong datangkanlah Al-Quran yang lain dari Quran ini, atau gantilah. Maka jawablah Muhammad, tidaklah patut bagi aku menggantikan dari pihak diriku sendiri, termasuk manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Aku tidak melupakan atau menggantikan ayat, melainkan saya datangkan yang lebih baik daripada itu. Contoh Pak, surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyatin, itu surat Makiyah Pak. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma abadu wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyatin. Dah, sekarang agamamu, agamaku. Kamu meyakini sesuai dengan keyakinanmu, aku meyakini agamaku sesuai dengan keyakinanku. Setelah Nabi hijrah di Madinah, turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud gulaten. Ada lagi, ya ayyuhan nabiyyu kharidil mu'minina alal qital. Nah, berarti kul ya ayyuh itu dimansuh Pak. Penjelasannya bukan ayatnya yang dimansuh. Itu pun bukan kehendak Rasulullah, kehendak Allah. Saya tidak layak menggantikan Al-Quran atau mendatangkan Quran yang lain berdasarkan kehendakku. Kenapa? In attabi'u ora manut ingsun ila ma yuha, kejaba barang kang diwahyuake apa ma ilaya maring ingsun. Semua yang aku lakukan semata-mata wahyu. Nek teng mriki pun wahyu kabeh, Pak. Sawahe payu. Tek. Dadi pabrik. Kenapa? Inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adin. Aku takut kalau sampai aku durhaka kepada Tuhanku, maka Allah akan memberikan adab yang besar. Dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berkata berdasarkan nafsu. Semua yang dikatakan semata-mata wahyu. Mulanya Kak Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, ya Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah ketika di rumah? Rasulullah kalau di rumah baca Quran saja. Artinya kamu lihat dalam Al-Quran, itulah kehidupan Rasulullah kesehariannya. Namun sewaktu-waktu tenggang Nabi membantu kesibukan keluarga. Misalnya waktu dengan Aisyah, gaya apa sah? Masa apa? Masalah. Masalah paling gampang. Ini tak bantu. Nabi betul kok mentang-mentang suami iki ikutan mboten. Bimah nati ahli, selalu sibuk membantu keluarganya. Itulah Rasulullah. Pada mbak Abah ya sikini. Zaman takone bojone. Lho nggih. Bantu. Kula niki Pak, jam kali ini ya. Maten salat jam 3 mususi. Ibuke goreng-goreng. Awan ngeten, kadang piro Bu?
Lha ngene Pak, mboten kok. Walang keramu tara arek maem nih Pak, arek sekolah. Dadi enten arek yang melak maem ngriku. Dadi mboten Pak. Umbah-umbah maem kula kebiyen Pak. Lomba mbah dhewe. Wae napa? Kula diombane ini mboten sek. Orang di luar mesin wis gak tak usik dhewe ae. Manten nih Pak, setelah dikira kalau gerojoki Pak, ini kebiasaan saya. Kalau gerojoki lah umumnya mari dikira lah langsung diperes. Nah, jadi setelah diperes itu digerojoki Pak. Niku kula piyambak ini mboten kok sok mboten. Kemantapan dalam hati saya. Apalagi yang punya anak kecil, hati-hati nak ngombah kali mesin ya. Jadi jangan dicampur pakaiannya dengan pakaian anak-anak. Barangkali ada najis sulit Pak. Najis gak ketok Enak loh Pak, tiang Islam itu najis kena dikumbah. Zaman Bani Israel harus digunting Pak. Nggak nak kain, dan nak kulit. Jadi Allah sudah memberikan keringanan untuk umat Islam, najis bisa dicuci. Zaman Musa tidak boleh Pak. Gunting. Para bapak saudara ibu, itulah kajian untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun hanya 2 ayat. Kalau kita memahami kandungan daripada ayat ini, insya Allah ada hal-hal yang bisa kita ambil sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.